Sebelum mulai, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Mari hidupkan semangat untuk terus berbagi kepada sesama. Semoga keikhlasan dan juga kerendahan hati selalu menyertai kita semua di hari yang penuh makna ini. Yare da wa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan kami sebelumnya, yaitu mengenai bocoran tambahan terbaru dari manga Baku Hitam Tokyo Revengers, khususnya untuk chapter 261. Namun karena masih dalam nuansa lebaran, maka semua topik pembahasan yang ada di dalam video ini akan kami buat dalam format yang singkat saja. Yang terpenting, semua esensi dan juga informasi terbarunya bisa sampai di kalian. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua materi bocoran tambahan yang terbaru, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari topik yang pertama. Selain 4 poin bocoran yang ada pada video sebelumnya, ternyata kali ini sang leaker berbaik hati untuk kembali membagikan 3 buah panel manga ekstra yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Salah satunya adalah kemunculan dari satu orang karakter rahasia lainnya yang kebetulan datang untuk membantu Takemichi. Hal ini dapat kita lihat dari potongan kecil panel manga yang sudah kami tampilkan di layar, di mana pada momen itu nampak dengan jelas bahwa karakter yang datang membantu Takemichi menggunakan seragam dari geng Toman dengan postur tubuh yang relatif sedang, tidak besar seperti Taiju dan tidak pula kecil seperti Yamagishi. Banyak sekali asumsi yang bermunculan dari satu panel manga ini. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa karakter yang datang itu adalah Kawaragi Senju. Apalagi faktanya memang banyak sekali yang ingin melihat sebuah pertarungan seru lainnya antara Sugiyama melawan kapten perempuan dari divisi kelima. Namun sayangnya kali ini kita semua harus kecewa. Karena jika kita perhatikan baik-baik, pada panel gambar ini terlihat bahwa baju atau seragam dari karakter itu nampak rapi dan dimasukkan ke dalam celana. Sedangkan Senju justru sebaliknya. Sejak awal datang ke medan tempur ini, baju seragam dari Senju tidak pernah dikancikan atau dimasukkan seperti itu. Berdasarkan hal itu, lantas sekarang muncul sebuah pertanyaan baru. Jika orang itu bukan Kawaragi Senju, maka siapakah orang kuat lainnya yang datang berlari ke arah Takemichi untuk membantunya dan akan bertarung 1 lawan 1 melawan Sugiyama? Menurut kami saat ini hanya ada 3 nama yang potensial. Pertama adalah Chifuyu Matsuno, kemudian yang kedua adalah Atsushi Sendo alias Akun, dan yang ketiga adalah Mitsuya Takashi. Alasannya sederhana, yaitu hanya 3 orang itulah yang saat ini mempunyai ikatan paling kuat dengan Hanagaki Takemichi, serta rela mati atau mengorbankan nyawanya sendiri hanya demi Takemichi. Menarik banget ya. Sebenarnya dari ketiga nama di atas, kemungkinan siapakah orang yang datang itu masih bisa kita persempit lagi. Karena pada panel ini terlihat bahwa karakter baru itu tidak menggunakan pita ikatan di tubuhnya. Yap, sama persis seperti Taiju Shiba yang baru saja datang ke medan tempur, di mana dirinya juga tidak menggunakan aksesoris yang serupa. Sedangkan semua kapten dan wakil kapten Toman generasi kedua datang ke medan tempur dengan menggunakan ikatan pita tersebut. Tentu saja semua itu membuat kita menjadi semakin penasaran. Jika kalian tanya Oji-san, maka kami sih berharap jika orang yang datang itu adalah orang yang saat ini sudah ada di dalam medan tempur, bukan seorang karakter yang baru datang lagi. Karena jujur kami sangat ingin melihat mengenai seberapa besar peran dari sang wakil presiden dari geng Toman generasi kedua. Jika sebelumnya Draken mampu menandingi kekuatan dari Sugiyama, maka mampukah Chifuyu melakukan hal yang sama? Selanjutnya kita masuk ke bocoran tambahan yang kedua dan juga yang ketiga, di mana pada panel ini nampak sebuah gambar sketsa dari Ken Wakui yang akhirnya menjadi kenyataan. Entah apa yang terjadi sebelumnya, yang pasti di momen itu nampak Sugiyama yang memasang ekspresi serius dan juga terlihat kaget ketika menoleh ke belakang. Dari panel ini pun terlihat dengan jelas bahwa tidak ada lagi senyuman di wajah Hanma seperti biasanya. Tentu saja semua kepanikan Hanma tersebut masih berkaitan dengan kedatangan sosok karakter misterius yang ada di halaman sebelumnya. Kemudian langsung kita sambung dengan bocoran panel yang ketiga, di mana pada momen ini
Terlihat bahwa karakter yang baru datang itu dengan cepat langsung melayangkan satu pukulan mautnya ke arah wajah lawannya. Dari sudut gambar ini terlihat bahwa karakter itu memiliki rambut yang berwarna putih. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Takemichi menyerang Mikey karena posisi panel ini ada di depan Hanma. Dan yang kedua, karakter baru atau kita sebut saja Chifuyu langsung melompat dan menyerang Sujihanma. Tentu saja untuk bisa tahu semua kebenaran mengenai hal itu, baiknya kita menunggu saja sampai manga ini terbit secara resmi di Jepang pada hari Selasa besok. Terlepas 3 poin bocoran tambah di atas, sebenarnya kami sangat tertarik sekali untuk membahas sebuah panel manga penting dari video sebelumnya, yaitu mengenai kekalahan atau malah kematian dari Taiju Shiba. Karena bahkan hingga sampai hari Senin, sang leaker masih tetap terus menolak untuk menjawab pertanyaan kita semua mengenai siapakah sebenarnya orang yang berhasil mengalahkan Taiju Shiba dengan sangat mudah sekali. Oleh karena itu, mari kita analisa bersama-sama saja tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Taiju Shiba. Pertama, mari kita ambil jawaban berdasarkan pendapat yang paling banyak muncul dari kolom komentar kami. Jika kami rangkum, kira-kira bunyinya seperti ini. Bang, coba perhatiin logo Toman atau huruf kanji di belakang baju Taiju. Di sana kelihatan jelas kalau logo bagian tengahnya berantakan atau kepotong seperti bekas sayatan. Yap, komentar itulah yang sebenarnya menyadarkan kami dan membuat kami memperhatikan lebih teliti lagi. Dan ternyata memang benar. Bahkan setelah kami coba untuk naikkan tingkat kecerahannya, hasilnya tetap sama. Yaitu gambar tersebut bukanlah editan alias gambar foto asli dari panel mangganya. Yang artinya, di momen itu memang benar baju bagian belakang Taiju terlihat seperti sobek terkena benda tajam. Sejauh ini hanya ada satu karakter saja yang kemana-mana selalu membawa senjata. Siapa lagi kalau bukan Harucho Sanzu. Namun supaya adil, mari kita bahas dulu pendapat kedua yang paling banyak muncul dari kolom komentar juga. Kira-kira bunyinya seperti ini. Bang, udah pasti itu Sujihanma. Kayaknya dia lari dari belakang dan mukul Taiju pakai tongkat besi. Makanya Taiju bisa langsung tumbang hanya dengan satu serangan saja. Kemungkinan kedua ini sebenarnya masih bisa terjadi. Namun sayangnya masih terdapat sebuah kejanggalan dari asumsi di atas. Jika memang benar kepala Taiju dihantam dengan menggunakan pipa besi, harusnya terlihat darah yang keluar dari kepala Taiju. Namun nyatanya di panel ini kepala Taiju masih terlihat cukup bersih tanpa ada sedikit pun bekas luka. Ya, apapun itu, entah itu ulah Hanma ataupun Harucho Sanzu, dan entah Taiju hanya pingsan saja atau malah mati permanen, yang jelas pada chapter 261 dapat kita pastikan bahwa Taiju pada akhirnya tidak dapat melanjutkan pertarungannya lagi untuk membantu Takemichi menghadapi semua lawannya yang tersisa. Menarik banget ya? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam! Yare, yare だわ。